Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Blogger. Nah, tutorial kita kali ini yaitu mengenal berbagai macam style di icon finder. Tonton sampai habis ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan tutorial Mas Blogger yaitu seputar icon. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai style-style yang ada di icon finder. Kalau teman-teman masih baru dan ingin belajar dan ingin mengetahui seputar icon dan dunia Microstock, itu silakan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video yang paling baru. Nah, silakan teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang berbagai macam style yang ada di icon finder. Jadi teman-teman bisa browsing ke situs ini. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai ID dan ingin bergabung, itu link deskripsi bergabung di icon finder ada di link bawah ya teman-teman. Jadi nanti silakan cek dulu. Nah, jadi caranya sangat gampang. Kalau teman-teman ingin belajar mengenai apa saja sih style yang ada di icon finder, nah silakan akses dulu ke situsnya seperti ini. Lalu kita ke bagian bawah teman-teman. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa style, mulai dari clip, outline, flat, fill, sampai dengan batch. Nah ini ada sekitar, berarti ada 12 style berbeda satu sama yang lainnya. Tapi kalau saya sendiri sih yang sering saya gunakan, style yang saya pakai itu biasanya ini aja teman-teman: clip, outline, flat dan fill outline. Nah 4 ini aja sudah cukup, karena untuk pelajari style-style yang lain ini butuh waktu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah mahir dan sudah menguasai 4 style ini, bisa coba style yang lain. Tapi kalau belum ya cukup yang ini dulu teman-teman, 4 style ini aja. Nah, baik, kita akan coba ke style yang pertama yaitu glip. Di sini saya sudah buka semua, jadi ada 12 tab di sini. Kalau kita lihat, nah di sini glip ini berarti dia ciri khasnya itu solid warna hitam gitu teman-teman. Atau terserah teman-teman, nggak solid hitam juga bisa. Nah seperti ini, bisa warna yang lain juga. Nah ini modelnya dinamakan glip teman-teman. Ini cukup populer menggunakan style ini, jadi banyak orang juga pakai style seperti ini. Saya pun juga pakai style seperti ini. Yang kemudian yang kedua yaitu outline. Nah kalau outline berbeda dengan glip. Kalau glip tadi kan penuh teman-teman, sedangkan outline itu hanya berupa garis teman-teman. Nah seperti ini, dia hanya berupa garis. Ini cukup simpel, makanya banyak teman-teman yang bergabung di icon finder itu membuat stylenya seperti ini juga. Yang ketiga itu flat. Nah ini juga, saya juga buat style seperti ini di ID icon finder saya. Itu dia berwarna teman-teman, berwarna. Jadi tidak terlalu membingungkan perihal shadow maupun lighting. Maksudnya itu ada, kalau kita mengenal pewarnaan itu ada warna-warna yang gelap, ada warna-warna yang terang, dan ada warna-warna yang netral. Nah itu yang flat teman-teman. Jadi dia ciri khasnya dia tidak ada garis pinggir yang berwarna gitu. Nah ini yang flat. Kemudian yang lainnya itu stylenya itu gabungan antara flat itu dengan outline. Kalau outline tadi kan hanya ini, nggak ada warna penuh, hanya pada garisnya saja. Kalau fill outline itu udah bagian dalamnya itu ada warna, kemudian di bagian pinggirnya juga ada warna. Ini tipenya dinamakan fill outline. Jadi gabungan antara flat sama outline. Kalau saya lihat itu fill outline. Saya juga pakai style ini kalau saya upload ke situs icon finder maupun situs icon yang lainnya. Dan yang lain itu fotorealistik. Nah ini maksudnya gini teman-teman, jadi cara mendesainnya itu berbeda dengan yang biasanya. Jadi kalau diasumsikan icon yang teman-teman buat itu mirip seperti
aslinya gitu. Jadi seperti kayak bentuk foto yang ditangkap melalui kamera. Nah, ini tipenya disebut fotorealistis. Nah, yang kayak gini ini butuh waktu, teman-teman. Dan tidak mudah. Karena teman-teman harus mengenal dulu caranya, yaitu pemilihan warna yang tepat. Dan tahu juga cara membuat icon vektor yang bagus, teman-teman. Kalau teman-teman udah menguasai itu, ya teman-teman bisa coba ke ini, fotorealistis. Kalau saya sih belum sempat mencoba style yang ini karena butuh pengalaman dalam pemilihan warna dan cara membuat warna gelap, warna terangnya. Dan yang lain itu yang akhir-akhir ini jadi populer itu bentuk style 3D. 3D ini jadi dia hanya bentuknya icon. Nah, ini kan hanya tampak depan, jadi seperti hanya kesan 2D saja. Kalau yang ini, yang 3D itu jadi kayak ada panjang, lebar, dan tingginya. Kalau disebut 2D itu kan hanya ada panjang sama lebar. Ini kan kayak ada seperti volumenya, ada isinya, teman-teman. Nah, ini tipe dinamakan 3D icon. Jadi seperti gabungan flat, outline, sama ada ketebalannya gitu, ada tingginya. Sedangkan kalau yang flat tadi ya, ini kan hanya tampak dari depan, hanya ada lebar sama panjang saja. Jadi tampak 2D, sedangkan ini 3D. Saya belum sempat nyentuh vektor yang bentuk seperti ini, style seperti ini. Tapi kalau teman-teman basic desainnya sudah kuat, bisa coba ke desain seperti ini. Kemudian juga hand draw. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pen tablet, apakah itu Wacom maupun iPad, itu bisa pakai style yang ini, teman-teman. Jadi dengan menggunakan pen tablet. Ini namanya hand draw. Makanya tampak bentuknya tuh lebih natural. Maksudnya tuh mengikuti garis-garis gambar teman-teman. Jadi nampak kalau gambarnya tuh lebih hidup dibandingkan gambar kaku. Saya bilang gambar kaku kenapa? Ya kayak gini kan, bentuk-bentuk garis lurus gini kan enggak ada bentuk yang melengkung yang terlalu alami, teman-teman. Jadi statis saja gini. Ini kayak membosankan. Tapi kalau hand draw kan murni dari hasil kreasi kita, teman-teman. Ini seperti itu. Ini setahu saya yang buat hand draw kayak gini ini pakai pen tablet, tapi nggak tahu kalau ada aplikasi atau fitur yang lain. Ini biasanya bisa pakai, teman-teman, untuk aplikasinya bisa pakai Adobe Illustrator, Inkscape, ataupun software desain yang lain, teman-teman. Disesuaikan dengan kemahiran teman-teman pakai software yang mana. Yang lainnya itu ada kartun. Nah, ini saya belum coba style yang seperti ini. Menarik dari warna-warna pemilihannya. Jadi mirip pemilihan warnanya eye sketching kayak film kartun atau film anime di TV. Bagus juga tampilannya. Yang lain itu pixel. Maksudnya pixel ini titik-titik gitu loh, teman-teman. Jadi kayak dia bentuk dari kotak-kotak kubus seperti ini. Kalau normalnya kita membuat bulatan kan melingkar saja. Nah, misalnya ini nih. Nah, ini kan bulat melingkar saja. Tapi kalau dulu pixel, dia pakai model kubus titik-titik gitu loh. Gabungan beberapa ini dibedakan dengan warnanya, sehingga membentuk suatu bentuk desain yang bagus, yang rapi gitu. Nah, seperti kayak gini loh, teman-teman. Ini tipenya namanya pixel. Saya belum tahu ini apakah icon yang bentuk seperti stylish seperti ini atau tidak. Kalau teman-teman mau coba, silakan coba ekspor sendiri. Kemudian ada yang namanya smooth. Nah, ini kalau saya lihat smooth ini bermain gradasi. Jadi seperti dari warna putih ke warna grey ke abu-abu. Nah, ini kan lihat kan ada gradasi, kayak ada pantulan sinar gitu loh, teman-teman. Nah, ini tipenya itu smooth. Yang lainnya itu ada namanya tipenya itu long shadow. Nah, maksudnya long shadow ini ciri khas utamanya kalau saya lihat dia ada bentuk khusus di belakangnya dari bentuk vektornya, lalu dikasih bayangan. Nah, ini ciri khasnya long shadow. Saya juga ada buat bentuk icon yang seperti ini pakai long shadow. Saya lihat
bentuk long shadow ini tidak selaris yang bentuk glip sama outline. Nah, ini outline sama glip ini. Kalau dari pengalaman saya ya teman-teman, nggak tahu kalau dari pengalaman pembuat icon yang lain, karena icon saya masih sedikit, belum terlalu banyak, jadi belum tahu juga style mana saja yang populer. Kemudian yang lain itu badge ini udah mirip kayak seperti long shadow. Kalau long shadow kan dia pakai bayangan hitam nih di belakangnya. Ini ciri khas utamanya itu ada bayangan hitam gitu teman-teman. Nah, kalau badge ini tidak ada. Jadi seperti gabungan antara ini kayak bentuk outline, kemudian di belakangnya dikasih melingkar saja atau shape khusus. Nah, kayak gini lah. Jadi ini namanya badge icon. Nah, kalau menurut saya seperti inilah style yang ada di Icon Finder. Jadi kalau teman-teman ingin mau ditanyakan lagi dan masih bingung seputar style yang ada di Icon Finder, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman suka, teman-teman bisa mendukung saya dengan cara like, kemudian bantu share juga. Kita tahun ini harus mencapai 1000 subscriber teman-teman. Oke, demikianlah tutorial saya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.